Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah tentang kematian sosok Mbak Nia. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitternya @agustino_pratama. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah kisah tentang awal mula sebuah kejadian yang menjadi kasus yang tidak kunjung terselesaikan. Masih kisah yang menceritakan tentang almarhumah Mbak Nia. Pagi itu 4 Desember 2016, Ira, seorang karyawan pabrik tekstil berjalan dari rumahnya, berangkat ke pabrik tempat kerjanya yang berada tidak jauh dari rumahnya. Saat itu hari Minggu, sekitar pukul 8 pagi, Ira sudah berada di area pabrik. Perlu diketahui, hari kerja di pabrik itu dimulai dari hari Sabtu hingga hari Kamis, libur di hari Jumat. Sesampainya di area pabrik, suasana masih sepi karena kebanyakan karyawan berasal dari desa sekitar kampungnya. Karena belum ada aktivitas orang kerja, Ira berjalan dengan agak santai menuju tempat kerjanya yang berada di bagian depan. Tepatnya berada di samping gudang. Di sisi lain dari gudang itulah terdapat sebuah garasi mobil. Denah pabrik itu bagian paling depan adalah garasi. Di samping garasi ada sebuah gudang. Di samping gudang itu tempat kerja Ira dan di sisi lain tempat kerja Ira adalah ruang utama pabrik, di mana tempat itu dipenuhi mesin-mesin produksi yang tertata. Ruang utama pabrik berhimpitan dengan rumah milik bos pabrik tersebut, di mana sudah saya perkenalkan sebagai Haji Takur. Rumah Haji Takur memanjang dari ruang utama pabrik sampai ke depan, hingga berhadapan dengan lokasi garasi, membentuk bangunan tipe U. Terdapat halaman luas di depan garasi dan rumah Haji Takur, yang biasanya menjadi area bongkar muat barang dari pabrik. Ira berjalan menuju tempat kerjanya, sesekali ia memperhatikan area sekitar, termasuk rumah Haji Takur. Menerka-nerka apakah sudah ada aktivitas dari dalam rumah atau belum. Ira tidak menyadari ada hal aneh di sekitarnya. Yang ia ingat, saat itu pintu garasi seperti sedikit terbuka. Ira tidak menghiraukan. Ia terus berjalan menuju ke arah tempat kerjanya seperti biasa. Sambil menunggu salah satu teman kerjanya, Ira sesekali bermain HP. Sedang asik bermain HP, Ira menyadari ada seseorang yang datang dari pintu ruangan Haji Takur masuk ke dalam tempat kerjanya. Haji Takur melihat Ira yang sedang bermain HP, namun hanya tersenyum dan berlalu masuk ke arah gudang yang memang biasa diakses melalui ruang kerja Ira. Saat itu Ira mengira kunci gudang masih dibawa oleh Mas Saud, karyawan pabrik yang bertugas di gudang. Jadi untuk menuju gudang, Haji Takur harus melewati tempat Ira. Ira kembali melanjutkan pekerjaannya sebelum Haji Takur kembali ke tempat Ira dan meminta bantuan pada Ira. "Mbak, bisa minta tolong sebentar?" "Iya, ada apa Pak Haji?" sahut Ira. "Tolong bantu saya nutup mobil. Kemarin baru saya cuci, lupa belum saya tutup." "Memang tidak akan dipakai Pak, kok mau ditutupi?" tanya Ira sekedarnya. "Enggak Mbak, karena kemarin baru dipakai untuk acara lamaran." Karena dimintai tolong oleh bosnya, Ira pun bersedia membantu. Keduanya menuju ke garasi mobil melalui gudang. Di antara gudang dan garasi juga ada pintu penghubung. Saat di dekat pintu, Haji Takur meminta Ira mengambil penutup mobil yang berada di pojok ruangan. Saat itu posisinya di belakang mobil yang terparkir. Sedangkan Haji Takur berniat membuka pintu garasi. Saat masih kesulitan membawa penutup mobil, Haji Takur tiba-tiba berujar dengan nada yang seperti orang terkejut. "Mbak, ini Mbak Nia kenapa Mbak?" Ira keheranan mendengar nama Mbak Nia disebut. Bergegas Ira meletakkan penutup mobil yang sudah diseretnya ke lantai dan menghampiri Haji Takur yang terlihat agak ketakutan. Ira pun seketika kaget melihat sesosok tubuh tergeletak di lantai garasi, tepat di depan bagian mobil,
dan seketika berteriak menjerit histeris. Lalu berlari keluar melalui arah yang sama seperti ia masuk ke garasi. Di pintu ruang kerjanya ia bertemu dengan Mbak Dia, sekretaris publik. Mbak Nia, teriak Ira yang masih histeris dan akhirnya menangis di pelukan Mbak Dia. Mbak Nia kenapa? Itu Mbak Nia meninggal di garasi. Serius kamu? Haji Takur pun terlihat bergegas menyusul Ira keluar sambil agak berlari. Ira masih menangis di pelukan Mbak Dia. Mbak, tolongin, ujar Haji Takur yang masih terlihat panik. Mbak Dia memberanikan diri masuk ke arah garasi sambil menggandeng. Agak menarik tangan Ira yang sebenarnya tidak mau masuk ke garasi lagi. Haji Takur sudah berlari ke arah rumahnya, berganti pakaian dan berniat menghubungi kerabatnya dan tetangga yang lain. Mbak Gina, istrinya pun kaget dan histeris mendengar penuturan Haji Takur. Ya Allah, Mbak Nia bagaimana? Seru Gina yang langsung berlari mencari ke arah pintu garasi yang dari arah luar. Bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan Mbak Dia. Pak Bowo, tetangga Haji Takur yang rumahnya berada di depan pabrik, mendengar suara teriakan itu dan bergegas lari dari dalam rumahnya. Begitu sampai di halaman pabrik, Pak Bowo berpapasan dengan Haji Takur yang panik dan mengendarai motor menuju rumah kerabat yang masih berada satu kampung. Di depan garasi Mbak Gina baru saja membuka pintu dan langsung histeris. Pak Bowo pun kaget, seakan tidak percaya apa yang dilihatnya. Di dalam garasi, tepatnya di samping pintu yang terhubung ke gudang, terlihat Ira dan Mbak Dia yang sedang berpelukan. Wajah Ira tampak ditutupi dengan tangannya dan pandangan Mbak Dia masih melihat dengan tatapan ngeri ke arah lantai. Semua mata pun tertuju pada satu hal yang membuat siapapun histeris saat melihatnya. Sesosok tubuh wanita yang tergeletak bersimbah darah dengan mata yang sedikit terbuka, salah satu tangannya seperti mengepal berada di atas kepalanya dan tangan yang lain di samping tubuhnya. Pak Bowo pun langsung berusaha membuka pintu garasi dan tidak lama kemudian warga kampung berdatangan. Dan seperti orang-orang yang sudah berada di lokasi, semua orang terkejut melihat tubuh Mbak Nia yang tergeletak tidak bernyawa di garasi pabrik itu. Mbak Gina histeris dan menangis sesegukan melihat kondisi Mbak Nia yang terlihat mengenaskan. Anak perempuan Mbak Nia berlari dari arah rumahnya sampai salah satu sendalnya terlepas. Ia terlihat sangat histeris saat mendengar berita ibunya ditemukan. Orang-orang masih mengerumuni area garasi. Mbak Gina menangis dan meratap seakan ingin berteriak minta tolong agar tubuh Mbak Nia segera dievakuasi. Anak Mbak Nia langsung berlari ke arah tubuh ibunya yang tergeletak, namun salah seorang warga berusaha menghalaunya. Ibu kenapa Bu? Jerit anak Mbak Nia histeris. Mbak Gina semakin tidak karuan. Merasa di satu sisi merasa kasihan dengan tubuh Mbak Ira, di sisi yang lain juga merasa iba melihat putri Mbak Nia yang meratapi ibunya. Pak, tolonglah dibantu. Mbak Gina hampir tersungkur sambil menangis, memohon agar orang-orang yang berada di sekitar mau mengevakuasi tubuh Mbak Nia. Teringat Mbak Nia sudah bekerja cukup lama di keluarganya, dari sejak bekerja dengan kakak Mbak Gina dan akhirnya diminta bekerja di rumah Mbak Gina. Mbak Nia sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Bahkan putri Mbak Gina sudah menganggapnya seperti ibunya sendiri. Perasaan tidak tega itu terus berkecamuk di hati Mbak Gina. Bagaimana ini Pak Ustadz? Bisik Pak Bowo pada salah satu tokoh desa yang telah ikut berada di lokasi. Apa tubuh korban perlu dipindah saja? Tapi dari belakang tangan Pak Bowo ditarik istrinya. Apa-apaan sih Pak? Jangan ikut campur Pak, bahaya. Laporkan polisi saja. Istri Pak Bowo mencegah agar Pak Bowo tidak ikut campur dalam masalah. Haji Takur pun terlihat kembali ke lokasi. Agak terkejut tapi merasa lega karena sudah banyak warga yang berdatangan ingin membantu. Sebenarnya Haji Takur khawatir kejadian itu akan berdampak buruk untuk dirinya. Maka dari itu, ia langsung meminta bantuan beberapa kerabatnya yang tinggal di sekitar kampung. Haji Takur bergegas memarkirkan motor dan menghampiri kerumunan yang mengitari jasad Mbak Nia. Ketika itu Mbak Gina, istrinya, masih terus meratap, memohon agar jenazah Mbak Nia dipindahkan. Haji Takur mendekati tokoh desa yang berada di samping Pak Bowo. Bagaimana ini Pak Ustadz? Apa dipindahkan saja?
Saya juga bingung Mas Kaji. Sudahlah, tolong itu tubuh Mbak Nia dipindahkan dulu, kasihan, ujar Mbak Gina terus meratap. Lapor polisi saja Pak, supaya tidak ada kesalahan, sahut Pak Bowo dengan nada seperti orang menggerutu. Sudah Mas, Pak, tolong dulu itu Mbak Nia. Ya Allah, kok tega sekali cuma menonton orang yang kondisinya mengenaskan seperti itu, seru Mbak Gina yang masih terus meratap memohon sambil memanggil beberapa orang yang ada di sana. Setelah ada beberapa perdebatan dan pertimbangan, Mbak Gina yang terus memohon agar jasad Mbak Nia dipindahkan. Keadaan anak Mbak Nia yang terus histeris dan semakin banyak warga yang berdatangan, seakan berdesakan ingin melihat secara langsung keadaan Mbak Nia. Akhirnya tindakan itu pun dilakukan. Jasad Mbak Nia pun dipindahkan ke dalam rumah Haji Takur. Beberapa karyawan dibantu oleh Pak Bowo dan seorang tokoh desa membantu proses pemindahan jasad Mbak Nia ke dalam rumah. Anak Mbak Nia semakin histeris melihat kondisi tubuh ibunya yang sudah hampir kaku dengan darah yang berceceran di lantai garasi. Pak Bowo dan Ustadz Bahi, tokoh desa yang ikut membantu menggotong tubuh Mbak Nia, agak merasa keganjilan saat proses pemindahan jasad itu. Pasalnya, seperti masih ada darah yang mengalir keluar dari bagian leher tubuh Mbak Nia. Selain itu, bagian rambutnya pun agak terasa cepal, lengket, dan basah. Entah basah oleh darah atau embun. Berhubung jasad itu ditemukan di pagi hari, disangkanya jasad itu mungkin terkena embun dari lantai garasi. Pak Bowo masih mencuci tangannya di keran depan rumahnya saat rombongan polisi berdatangan. Tindakan pertama yang dilakukan pihak kepolisian adalah mengimbau para warga agar menjaga jarak dari tempat kejadian perkara dan segera memasang garis polisi di sekitar pabrik, utamanya di pintu garasi. Satu hal yang disayangkan pihak kepolisian adalah telah dipindahkannya jasad Mbak Nia dari TKP awal. Bagaimana ini? Bagaimana kejadiannya? Siapa yang tega membunuh kakakku? Suara adik Mbak Nia terdengar dari arah pintu rumah Haji Takur. Rupanya kabar penemuan jasad Mbak Nia telah sampai di telinga Tio, adik laki-lakinya. Namun ternyata kabar yang didengar oleh adik Tio adalah bahwa kakaknya telah menjadi korban pembunuhan. Tio datang ke lokasi untuk memastikan kebenaran kabar yang didengarnya. Benar, pasti ada yang telah membunuh kakakku, seru Tio sangat emosi. Siapa yang tega membunuh Mbak Nia? Kejam sekali, ucap Mbak Gina yang terlihat masih terus menangis. Tuti, anak Mbak Nia, pun terus menangis meratapi kematian ibunya. Pihak kepolisian masih sibuk memeriksa keadaan TKP saat Tio mencoba mendatangi lokasi kakaknya ditemukan. Ia pun penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Terlihat darah yang semula tercecer di lantai garasi sedikit menghilang, seperti ada seseorang yang telah berusaha membersihkannya. Saat jasad Mbak Nia telah dipindahkan, sebelum pihak kepolisian datang, rupanya ada yang menutup sebagian pintu garasi, sehingga tidak ada yang mengetahui siapa yang mencoba membersihkan darah Mbak Nia di TKP, karena memang saat itu semua orang terlihat panik. Hal itu pula yang sedang dipermasalahkan oleh pihak kepolisian yang masih menyisir daerah sekitar TKP. Beberapa orang terlihat masih saling melempar keterangan ketika ditanya oleh polisi. Tio mendekati tempat itu sambil menanyakan kronologi kejadian pada setiap orang yang ditemukannya, termasuk menanyakan keterangan apa yang sementara itu telah berhasil ditemukan oleh polisi. Belum ada hasil yang bisa dijadikan petunjuk polisi, masih butuh waktu untuk memeriksa lebih lanjut di lokasi sekitar TKP. Keterangan sementara saat itu telah ditemukan bercak yang diduga bekas darah yang agak mengering di kusen pintu yang menghubungkan area gudang dengan garasi. Polisi pun terlihat masih sangat menyayangkan. Bahkan ada yang menyalahkan orang yang telah memindahkan jasad korban dari TKP semula, termasuk mencari tahu siapa yang telah mengelap darah yang tadi tercecer di lokasi. Beberapa orang yang baru datang ke lokasi pun banyak yang merasa penasaran penyebab kematian Mbak Nia yang beritanya sudah gempar di lingkungan kampung itu. Ambulan pun datang dan membawa jasad Mbak Nia untuk dilakukan visum dan otopsi di rumah sakit. Beberapa orang pun diminta bersiap untuk dimintai keterangan ke kantor polisi, terutama pihak pemilik rumah dan pabrik itu, serta beberapa saksi di tempat kejadian. Tio masih terus mencari tahu keterangan dari beberapa orang yang masih berada di sana, termasuk Tuti. Pagi itu sebelum ditemukannya jasad Mbak Nia,
Tuti memang mengabarkan pada Tio bahwa ibunya tidak pulang sejak sore di hari sebelumnya. Tidak ada yang mengetahui di mana sebenarnya Mbak Nia saat itu. Pihak keluarga Mbak Nia sendiri mengira Mbak Nia sedang berada di rumah salah seorang warga kampung itu yang baru menggelar acara lamaran. Mbak Nia memang sempat dimintai tolong untuk membantu persiapannya. Namun sampai malam harinya pun tidak ada yang menyadari di mana keberadaan Mbak Nia hingga akhirnya jasadnya ditemukan tidak bernyawa di garasi pabrik pada Minggu pagi itu. Keterangan yang disampaikan oleh Tuti pun beberapa kali ia mencoba menelpon ibunya, tapi tidak diangkat. Bahkan Tuti menuturkan bahwa HP ibunya sempat tidak aktif saat coba dihubungi. Mendengar penuturan Tuti itu, Tio langsung menanyakan pada polisi yang masih berada di tempat itu, apakah HP kakaknya ditemukan di lokasi tersebut. Namun polisi tidak menemukannya. Tio pun menanyakan pada majikan kakaknya dan dipersilakan mencari sendiri ke dalam rumahnya. Karena di hari sebelumnya, memang Mbak Nia masih mengerjakan pekerjaan di rumah itu. Saat memeriksa ke area dapur, tepatnya di tempat mesin cuci yang terletak di samping musola di dalam rumah itu, Tio berhasil menemukan HP kakaknya. HP Mbak Nia ditemukan sedang dicharger di sekitar tempat setrika dengan kondisi daya baterai yang belum penuh. Merasa ada kecurigaan terhadap kondisi HP Mbak Nia, Tio pun menyerahkan HP tersebut pada pihak kepolisian. Dari situlah awal petunjuk terkait kejadian itu diperoleh. Kejanggalan dari penemuan HP Mbak Nia diantaranya kondisi HP yang masih menyala, sedangkan menurut penuturan Tuti, HP ibunya sempat tidak aktif saat dihubungi. Daya baterai yang belum penuh seakan menjadi sebuah dugaan ada orang lain yang meletakkan HP tersebut dan sengaja mencarger HP-nya di lokasi itu. Tio pun menyerahkan penyelidikan lebih lanjut dari HP Mbak Nia kepada pihak kepolisian. Kondisi di sekitar pabrik dan rumah Haji Takur belum sepenuhnya tenang. Tiba-tiba ayah Mbak Nia yang baru saja sampai di lokasi terlihat ribut dan marah-marah. Emosinya tersulut karena mendengar kabar putrinya ditemukan meninggal dengan keadaan tidak wajar. Ayah Mbak Nia adalah seorang penarik becak di pasar. Meskipun sudah sepuh, tenaganya bisa dikatakan masih cukup kuat. Saat mendengar kabar tentang putrinya, beliau benar-benar emosi dan marah terhadap keluarga Haji Takur. "Siapa yang membunuh anakku? Apa salahnya? Kok sampai tega dibunuh?" teriak ayah Mbak Nia emosi. Air mata keluar dari sela matanya seakan tidak bisa tertahan. "Kamu yang membunuh anakku, apa salahnya?" teriak ayah Mbak Nia menunjuk ke arah Haji Takur dan istrinya. "Yakin Pak, saya juga tidak tahu apa-apa," ujar Haji Takur membela diri. Beberapa orang terlihat berusaha menenangkan ayah Mbak Nia. "Anakku meninggal di rumahmu, siapa lagi pelakunya kalau bukan kamu?" Ayah Mbak Nia masih terus menyalahkannya. "Sabar Pak, belum jelas kejadiannya, masih diurus polisi," ucap salah seorang warga yang ada di lokasi. Situasi semakin memanas dengan kejadian itu. Tio pun berusaha meredam emosi ayahnya bersama dengan pamannya yang tiba di lokasi. Semua orang pun saling berusaha menenangkan situasi. Tio dan beberapa orang mencoba mengantar ayah Mbak Nia pulang agar situasi tidak semakin buruk. Keluarga Mbak Nia, Tio, termasuk Pak Rusdi, pamannya menuju rumah sakit. Setelah pihak kepolisian meminta izin agar jasad Mbak Nia bersedia diotopsi. Sedangkan Pak Roni, paman korban yang lain, masih mencoba mencari tahu keterangan tentang penemuan jasad keponakannya kepada beberapa orang yang masih berada di lokasi, termasuk menanyakan kejadian itu pada Haji Takur, Mbak Gina, Ustadz Bahi, Pak Bowo, dan Ira. Pak Roni adalah salah satu paman Mbak Nia yang terpelajar, sehingga masih bisa mengendalikan diri dan tenang menghadapi suatu permasalahan. Pak Roni berusaha menghubungkan satu keterangan dengan keterangan yang lain, berharap ada hal yang bisa dijadikan petunjuk. Beberapa keterangan yang menurutnya penting berhasil direkamnya dengan harapan bisa menjadi bukti petunjuk. Salah satu sumber data dari cerita ini pun saya peroleh dari penuturan cerita dan rekaman yang diberikan oleh paman korban. Siang itu pasca kejadian penemuan jasad Mbak Nia di garasi pabrik milik Haji Takur, keadaan pabrik sudah kembali normal. Garis polisi yang sudah terlihat terbentang di sekitar area garasi dan gudang pabrik pun menjadi penanda bahwa di sekitar lokasi tersebut baru saja terjadi peristiwa yang diduga ada pelanggaran hukum.
Setiap warga yang melihat, termasuk karyawan pabrik, akan langsung teringat dan membicarakan perihal kejadian yang menghebohkan kampung di pagi itu. Di rumah almarhumah Mbak Nia, beberapa warga dan sanak saudara mulai terlihat berdatangan. Dari yang berniat untuk bela sungkawa, hingga yang penasaran dengan peristiwa musibah yang menimpa keluarga itu. Ayah Mbak Nia pun terlihat masih terus gelisah. Perasaannya campur aduk antara perasaan sakit karena kehilangan buah hatinya dan rasa emosi mengingat kematian anaknya yang tidak wajar. Beliau pun masih terus menyalahkan pihak keluarga Haji Takur. Aku tetap tidak terima. Anakku meninggal di tempat Haji Takur. Tidak wajar. Keluarganya harus bertanggung jawab mencari pembunuhnya. Harus menerima balasan yang setimpal. Ayah Mbak Nia terus mencerca ucapan itu. Apa salah anakku? Kok sampai tega dibunuh seperti itu? Gerutu ayah Mbak Nia yang terlihat sudah tidak mampu menahan air matanya. Pun sama halnya dengan istrinya, Ibu Mbak Nia. Tuti masih terus menangis beberapa kali. Terdengar ratapan Tuti yang sedang berada di pelukan bibi Mbak Nia, istri Pak Roni. Ibu, kalau ibu tidak ada, aku sama siapa, Bu? Sabar ya nak, ikhlasan ibumu. Tuti masih punya kakek nenek, masih ada ibu juga. Istri Pak Roni terus berusaha menenangkan Tuti. Tuti memang sering memanggil istri Pak Roni dengan panggilan ibu karena sifat keibuannya memang sudah menganggap Tuti sebagai anak sendiri. Terlebih sejak ayah Tuti meninggal, dulu saat dia masih kanak-kanak. Setiap kejadian di pagi itu pun kembali dibahas oleh warga, termasuk Pak Roni yang sudah cukup mendengar beberapa keterangan dari beberapa orang yang menjadi saksi kejadian. Salah satu warga yang baru datang menanyakan perihal sebab kematian Mbak Nia. Pasalnya, kabar yang didengar oleh beberapa orang sekitar, ada yang mengatakan Mbak Nia meninggal karena kesetrum. Pihak keluarga pun bingung dengan hal itu. Pak Roni sempat tidak terima oleh tersebarnya berita tidak jelas tentang kematian keponakannya. Pasalnya, semua orang yang menyaksikan kejadian itu pasti bisa menyimpulkan bahwa jasad itu adalah korban pembunuhan. Selama beberapa hari setelah kejadian, pihak kepolisian pun terus menggali keterangan dari beberapa saksi yang diduga terkait dengan kejadian itu, termasuk pihak keluarga Haji Takur yang paling dicurigai sebagai terduga pelaku pembunuhan. Bahkan status hukum seluruh keluarga kabarnya telah ditetapkan sebagai tahanan kota, tapi kabar tersebut belum bisa dikonfirmasi kejelasannya. Lebih dari 1 bulan sejak kejadian itu, pihak kepolisian belum juga bisa menemukan keterangan yang mengarah pada terduga pelaku. Keresahan pun sangat dirasakan oleh kalangan masyarakat. Pasalnya Haji Takur dan keluarganya selalu digunjingkan sebagai terduga pelaku pembunuhan. Meskipun selalu ada pembelaan dari pihak sanak saudara istri Haji Takur, namun hal itu justru semakin menguatkan dugaan warga. Resah dan seakan tidak puas dengan perkembangan penyelidikan kasus oleh pihak kepolisian, pihak keluarga Mbak Nia dimotori oleh Pak Haji Rusdi dan Pak Roni yang terpaksa mengikuti usulan Haji Rusdi, berniat menanyakan perihal kematian ponakannya pada salah satu orang pintar di daerah T, salah satu daerah di bagian utara, barat Jawa Tengah. Lalu berangkatlah mereka bersama dengan Tio yang juga ikut serta. Dari sinilah hal-hal mistis terkait dengan kejadian ini mulai bermunculan. Dari cerita yang telah saya sampaikan, awal mula kejadian ini adalah peristiwa penemuan jasad Mbak Nia di garasi pabrik. Penemuan jasad yang penuh dengan kejanggalan mengarah pada peristiwa pembunuhan. Cerita tersebut saya perjelas dari cerita awal yang sempat saya sampaikan, bahwa jasad Mbak Nia ditemukan dengan kondisi bersimbah darah. Dan hal mistis yang sering terjadi pada lokasi tempat kejadian pembunuhan tentunya adalah mulai munculnya sosok arwah penasaran sang korban yang menginginkan pembalasan. Ada banyak cerita yang disampaikan oleh warga masyarakat sekitar dari lingkungan tetangga Haji Takur, tetangga Mbak Nia, karyawan pabrik, keluarga Mbak Nia, juga dari pihak putri Mbak Nia. Agak sulit mengurutkan alur ceritanya karena sumber cerita yang diantaranya lupa waktu kejadian. Mungkin satu cerita yang disampaikan oleh tetangga dan kerabat Haji Takur ini saling berhubungan. Malam itu keadaan sekitar rumah Haji Takur terlihat sepi, senyap, bagai tidak berpenghuni. Garis polisi masih mengitari lokasi tempat Mbak Nia ditemukan bersimbah darah. Kesunyian itu bukan karena rumah kosong itu
Haji Takur dan istrinya nyatanya berada di dalam rumah. Memang sejak kejadian itu, keluarga Haji Takur jadi jarang berbaur di kalangan tetangga sekitar. Dikarenakan pihak keluarga merasa tidak nyaman, selalu dituduh sebagai pembunuh. Padahal pihak keluarga sudah sering meyakinkan warga sekitar bahwa bukan anggota keluarganya lah yang membunuh Mbak Nia. Namun pembelaan yang dilakukan seakan tidak berarti. Pasalnya, pelaku pembunuhan tersebut belum juga ditemukan. Karena hal itulah Mbak Gina sering menangis. Mbak Gina sering merasa tidak nyaman dan tersakiti oleh gunjingan yang terkadang ia dengar dari warga yang secara diam-diam membicarakan tentang kematian Mbak Nia. Keluarganya seakan terjebak dalam suatu permasalahan yang begitu berat untuk dihadapi. Malam itu Mbak Gina sedang menangis di dalam kamarnya. Entah saat itu Haji Takur berada bersamanya atau tidak. Saat ia hampir terlelap usai menangis, tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar kamarnya, sepertinya dari arah dapur. Mendengar hal itu, ia merasa agak merinding dan ketakutan. Dilihatnya putrinya sudah tertidur lelap. Dengan rasa takut yang bercampur dengan rasa khawatir, dikira ada seseorang yang berniat jahat di dalam rumahnya. Ia memberanikan diri untuk keluar kamar. Suara itu semakin berisik didengarnya dari arah dapur. Sesekali suara itu berhenti saat langkah kaki Mbak Gina terdengar. Sesampainya di area dapur, tidak ada seorang pun yang ia temukan berada di sana. Bulu kuduknya pun seakan berdiri, seiring dengan rasa takut yang ia rasakan. Tidak ada siapapun. Mbak Gina berniat kembali ke kamarnya. Namun saat ia hampir sampai di depan pintu kamarnya, sesosok mata seakan sedang mengintainya dari arah jendela. Mbak Gina terkaget dan hampir berteriak saat jendela tersebut seakan diketuk pelan. Mbak Gina pun mulai histeris ketakutan. Buru-buru ia masuk ke dalam kamarnya dan tidur memeluk anaknya, sambil sesekali matanya mengawasi arah pintu kamarnya. Dan dari luar kamar itu mulai terdengar suara tangis yang bernada meratap. Kejadian seperti itu beberapa kali terus ia alami. Mbak Gina pun menceritakan hal-hal yang dialami pada salah satu kerabatnya. Dan ia pun pernah curhat bahwa ia mulai tidak nyaman berada di rumahnya itu. Kejadian lain yang dialami oleh Mbak Gina adalah kedatangan almarhumah Mbak Nia di mimpinya. Dalam mimpi tersebut, Mbak Nia seakan meminta tolong pada Mbak Gina. Selain agar berusaha mengungkap penyebab kematiannya, juga memohon agar Mbak Gina lebih peduli kepada keluarganya. Terkait usaha pengungkapan penyebab kematian Mbak Nia, sepertinya dalam mimpi Mbak Gina pernah diberitahu perihal siapa pelakunya. Namun, mungkin karena suatu hal Mbak Gina tidak berani memberitahu siapapun. Suatu hal apakah itu? Jawaban dari pertanyaan itu akan terjawab nanti. Kembali pada mimpi Mbak Gina. Di sini saya ingin menceritakan sisi psikologis Mbak Gina yang sebenarnya telah merasa tidak nyaman dan seperti tertekan oleh omongan warga sekitar. Dalam mimpinya Mbak Nia berpesan agar Mbak Gina lebih peduli dengan keluarganya, terutama kedua anak Mbak Nia yang setelah kejadian itu berstatus yatim piatu. Namun pihak keluarga Mbak Nia yang terlanjur terbawa emosi terkesan jadi antipati dengan keluarga Haji Takur. Disitulah rasa bersalah itu selalu ia rasakan. Sebagai seseorang yang telah dianggap sebagai keluarga, Mbak Gina tidak bisa memenuhi pesan yang diberikan oleh Mbak Nia padanya. Tidak hanya hadir dalam mimpi Mbak Gina, Mbak Nia pun beberapa kali diceritakan hadir di mimpi orang lain, termasuk putrinya Tuti. Entah mimpi Tuti ini sama dengan mimpi Mbak Gina atau tidak, tapi sepertinya ada kemiripan. Dan saya akan ceritakan apa yang dialami Tuti dalam mimpinya. Seperti yang pernah saya bahas di sesi sebelumnya, dalam mimpi Tuti, ia dibawa pada hari sebelum jasad ibunya ditemukan tidak bernyawa di garasi pabrik. Sebelum ke cerita tentang mimpi Tuti, salah seorang tetangga Haji Takur pun pernah bermimpi tentang Mbak Nia. Mimpi tetangga Haji Takur ini juga ternyata berkaitan dengan sesuatu di mimpi Tuti. Di sesi sebelumnya saya mencampurkan sudut pandang beberapa saksi menjadi satu sudut pandang tokoh, dan sesi ini akan saya detailkan keterangan tokoh-tokoh yang pernah saya gabungkan. Jadi nama tokoh pun akan bertambah dari sebelumnya. Beberapa saksi memberikan keterangan tentang sehari sebelum kejadian penemuan jasad Mbak Nia di garasi pabrik. Setiap cerita pun seolah saling melengkapi. Dan mimpi seorang tetangga Haji Takur ini adalah kelanjutan dari beberapa keterangan tentang sehari kejadian.
Sehari sebelum kejadian, Mbak Nia memang terlihat oleh beberapa warga dan tetangga Haji Takur di sekitar kampung. Dari mengantar jajan lamaran, berinteraksi dengan tetangga, dan masih terlihat menjemur pakaian di rumah Haji Takur. Namun sore itu Mbak Nia menghilang, entah kemana. Tidak ada yang mengetahui keberadaan Mbak Nia sore itu. Sampai seorang tetangga Haji Takur menceritakan sebuah kejadian yang ia yakini adalah sebuah mimpi. Beberapa hari setelah jasad Mbak Nia ditemukan, mimpi itu diceritakan pada suaminya. Mbak Vira adalah istri dari Mas Adin, salah seorang pekerja di pabrik itu yang rumahnya masih di sekitar kampung. Masih bertetangga dengan Haji Takur, namun cukup jauh dari lokasi pabrik. Saat suaminya pulang, Mbak Vira menceritakan sebuah mimpi yang belum sempat ia ceritakan. Dalam mimpi itu situasinya seolah Mbak Nia belum meninggal. Ia melintas di depan rumah Mas Adin saat Vira sedang menyuapi anaknya di depan rumah. Vira berteriak menyapa Mbak Nia. "Mau kemana Mbak? Udah sore belum pulang?" Mbak Vira melihat Mbak Nia muncul dari jalan setapak di sebuah tanah rimbun yang arahnya menuju rumah salah satu warga yang baru saja mengadakan hajatan. Mbak Vira tidak terlalu mengingat apa saja yang dilihatnya. Yang diingat hanya pakaian dan kerudung yang dipakai Mbak Nia. Pakaiannya sama seperti yang dipakai oleh Mbak Nia saat jasadnya ditemukan. Dan kerudung yang dipakai menurut Mbak Vira adalah kerudung yang beberapa kali ia lihat sering dipakai Mbak Nia. Suaminya pun terheran mendengar cerita itu karena saat ditemukan jasad Mbak Nia tidak mengenakan kerudung. Rasa penasaran terkait kerudung itu membuatnya bertanya pada Tio, dan benar saja keberadaan kerudung itu pun masih menjadi pertanyaan. Setelah Mas Adin menceritakan mimpi Mbak Vira itu, Tio juga diberitahu tentang apa yang pernah dimimpikan ponakannya Tuti beberapa hari setelah jasad ibunya ditemukan. Hal itu pun kembali menjadi diskusi di antara keluarganya. Dalam mimpinya, Tuti dibawa ke sebuah kejadian yang terasa seperti nyata. Siang itu setelah menjemput Tuti pulang dari sekolah, Mbak Nia kembali ke rumah majikan. Sebelum pergi meninggalkannya, ibunya berpesan sesuatu padanya. "Duk, nanti susul ibu ya. Bilang pada Mas Man, suruh bawa tangga." "Tangga? Buat apa Bu?" "Bilang saja pada Mas Man, ambilkan serbet yang ada di atas plafon rumah." Yang belum saya sampaikan di sesi sebelumnya adalah perihal siapa tokoh Mas Man yang dimaksud dalam mimpi Tuti. Lalu siapakah Mas Man? Mas Man adalah seorang tukang yang mengabdi pada seorang tokoh desa yang pernah menjadi majikan Mbak Nia. Tokoh desa tersebut biasa dipanggil dengan panggilan Aba, yang masih merupakan keluarga Haji Takur, kakak dari Mbak Gina. Kembali pada kejadian dalam mimpi Tuti. Tuti, anak perempuan Mbak Nia, pun kemudian menuruti perintah ibunya. Dia pergi mencari Mas Man. Tapi tidak juga bertemu Mas Man. Tuti justru melihat sesuatu yang mencurigakan di area pabrik. Tuti memberanikan diri untuk masuk ke dalam pabrik. Entah bagaimana caranya ia bisa masuk dalam pabrik. Yang diingatnya, tiba-tiba melihat kejadian yang tidak bisa ia lupakan. Di dalam area pabrik, Tuti melihat seseorang yang berjubah hitam sedang memukuli ibunya. Wajahnya tidak terlihat karena jubahnya menutupi hampir seluruh tubuhnya. Melihat kejadian itu, Tuti berusaha berteriak sekeras ia bisa, namun aneh, suaranya tidak terdengar sedikit pun. Tuti berusaha mendekat untuk menolong ibunya, namun tubuhnya seakan seperti hologram yang tidak mampu menyentuh apapun. Orang berjubah itu seakan menatap ke arahnya, namun wajahnya masih tidak terlihat. Tuti menyaksikan orang itu menggorok leher ibunya dengan kawat tajam. Menyadari keberadaan itu, orang berjubah itu berusaha mengejar Tuti. Lalu terdengar Mbak Nia bersuara, "Lari nak, lari!" Tuti yang ketakutan berlari sekuat tenaga hingga keluar dari area pabrik. Sesampainya di luar pabrik, Tuti melihat majikan ibunya yang sedang menelpon dengan raut wajah yang ketakutan. Ia meratap meminta tolong. Tuti berusaha memberitahu majikan ibunya, tapi seakan tidak ditanggapi. Mungkin karena keberadaan Tuti seakan tidak terlihat. Tuti teringat dengan Mas Man dan kembali mencarinya, namun tidak kunjung bertemu Mas Man. Tuti memberanikan diri kembali masuk ke dalam pabrik, tapi yang dilihat olehnya adalah jasad ibunya yang sudah tidak bernyawa, sedang diseret ke garasi. Namun dari sampingnya, tiba-tiba muncul sosok ibunya yang menyentuh Tuti untuk pergi dari tempat itu. Saat itulah Tuti terbangun dan kembali menangis
sedih, meratap, teringat ibunya sudah tidak lagi ada di sampingnya. Ada kemungkinan Mbak Gina mengalami mimpi yang sama. Dari cerita seorang narasumber, dirinya pernah mendengar kabar bahwa Mbak Gina sering menceritakan mimpi yang masih berkaitan dengan Mbak Nia pada salah satu kerabat yang rumahnya masih sekampung dengannya. Tidak hanya Mbak Gina dan Tuti yang seringkali didatangi Mbak Nia dalam mimpinya. Hal yang sama juga dialami oleh beberapa pihak keluarga Mbak Nia dan warga kampung. Sosok yang diyakini arwah Mbak Nia pun beberapa kali dikabarkan sering menampakkan diri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.